Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur handal, kembali lagi bersama kami di podcast Senapan Siniar Edukasi tentang Peradilan, yaitu ruang bincang santai untuk berbagi wawasan seputar dunia peradilan. Dan senang sekali pada episode kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muflis, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sekali dan kami bangga sekali Bapak telah berkenan hadir di podcast kami di Pengadilan Agama Kendal ini. Dan untuk diketahui Bapak, ini adalah senapan episode ke-9 Pak. Yeah. Jadi kami insya Allah konsisten untuk memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat melalui podcast Senapan ini. Seperti itu Pak. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami sedikit bertanya kepada Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Saya senang bisa silaturahmi dengan keluarga besar PA Kendal pada hari ini. Ya Alhamdulillah, kita mulai ya Pak ya. Ya, ini tentang kita berbicara tentang arah peradilan agama saat ini Pak. Jadi jika melihat perkembangan peradilan agama saat ini, apa sih fokus utama yang menjadi perhatian Badilak Pak? Kalau masalah kita sudah punya namanya apa istilahnya itu program prioritas Badilak termasuk 2026 ini ya. Nah itu sudah kita sosialisasikan, sudah dirakorkan dengan KPTA dan WKPTAS Indonesia. Ada 5 itu yang ini. Salah satunya misalnya masalah berperkara secara elektronik atau e-court. Itu kita targetkan untuk tahun ini 2026 98%. Harus terlaksana. Dan saya lebih membagikan hati saya pada hari ini di PA Kendal, data e-courtnya sudah 100%. Ya, Alhamdulillah. Begitu juga TTE putusannya sudah hampir 100%. Jadi melampaui target yang sudah dicanangkan oleh Badilak. Begitu juga kita masalah mediasi. Mediasi juga menjadi fokus kita karena mediasi itu adalah menjadi program prioritas kita di Badilak. Karena ini juga menyangkut marwah peradilan, ya. Jadi saya pikir begitu juga layanan kepada masyarakat, kita tetap fokus jaringan itu masalah dengan yang WBK, WBBM dan SMAP itu menjadi prioritas kita juga tahun ini. Kita punya target itu harus di atas rata-rata. Misalnya kita punya target untuk WBK itu 45 satker, kita diberi kuota oleh Badan Pengawasan. Target kita harus mencapai 30 satker harus ini. Karena alhamdulillah masalah integritas ini di 4 lingkungan peradilan, alhamdulillah pengadilan agama saat ini tertinggi lah ya di antara yang lain ya. Karena itu menyenangkan hati saya dan pimpinan sangat bangga melihat capaian pengadilan agama di dalam menjaga integritas ini, terutama dengan mendapat penghargaan WBK, WBBM dan SMAP. Kalau kita yang sudah WBK itu sudah dapat sertifikat WBK itu pengadilan agama seluruh Indonesia ada 164. Termasuk Badilak. Bahkan Badilak itu satu-satunya eselon 1 yang sudah WBK sudah WBM. Dari 7 eselon 1 di Mahkamah Agung itu Badilak yang sudah dapat WBK dan WBM. Ini yang membanggakan kita. Terus kita kejar ke ini karena ini juga bentuk mengandalkan untuk pelayanan kita kepada masyarakat pencari keadilan. Apalagi sekarang digitalisasi. Sekarang kita sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2024 yaitu masalah EAC dan e-putusan. Itu tidak lagi manual, kita secara digital. Jadi orang bisa mengambil atas caranya itu di PA manapun. Putusan PA Kendal bisa diambil di Jakarta, di PA Jakarta, di manapun. Karena kita all in one seluruhnya. Saya melayani. Begitu juga putusan PA Kendal bisa diambil di Jakarta. Asal sudah berhati, klik barcode-nya, bayar PNBP, sudah bisa diambil. Itu bentuk pelayanan prima kita kepada pencari keadilan. Itu di antara program prioritas yang sudah kita canangkan di tahun 2026 ini.
Dan sekali lagi saya senang karena pihak Kendal itu melampaui target dari Badilak. 90% sekarang sudah 1%. Iya, Ya, iya, Pak. itu yang menyenangkan hati saya berkunjung ke PA Kendal pada hari ini. Luar biasa sekali Pak, kami juga bangga Pak, Bapak menyampaikan pernyataannya seperti itu atas perhatian agama Kendal. Lalu Pak, dari yang disampaikan oleh Bapak tadi, menurut Bapak, apa sih ciri pengadilan yang benar-benar dicintai oleh masyarakat itu? Kalau ciri pengadilan yang dicintai masyarakat itu terutama di bidang layanan. Ya. Layanan sudah itu putusan yang berkeadilan. Ya. Nah, layanan itu makanya kita sudah punya layanan digital itu. Itu bentuk kita mempercepat layanan kita pada masyarakat. Kalau bisa jangan berjam-jam mereka menunggu layanan kita itu. Hitungan menit harus selesai. Ya, lebih cepat lebih bagus. Itu prinsipnya, lebih cepat lebih bagus layanan kita pada masyarakat. Pelayanan prima itu pelayanan yang bukan berarti mereka harus menunggu berjam-jam. Berjam-jam. Makanya kita sekarang digitalisasi dua layanan itu, masalah EAC dan e-putusan itu. Kita itu juga bentuk layanan kita pada masyarakat pencari keadilan yang ada di pengadilan agama. Mereka datang, scan barcode, bayar PNBP, selesai. Dan itu bisa diambil di mana-mana. Putusan pihak Kendal bisa diambil di Jakarta, di Surabaya. Itu layanan kita kemudian. Tadinya manual itu bermasalah, sering dimasalahkan ada yang pemalsuan dan lain-lain. Yakinlah kita tiap tahun berusaha meningkatkan pelayanan kita pada pencari keadilan ini. Pencari keadilan sehingga kita karena yang datang ke pengadilan itu kan sebagian besar orangnya punya masalah hukum. Nah, paling tidaknya kita itu mengurangi beban hukum yang ada di kepala mereka itu. Karena sering saya katakan di forum-forum keluarga besar kita itu berbeda orang datang ke KUA, berbeda dengan orang yang datang ke pengadilan. Kalau orang datang ke KUA itu senang hatinya karena akan menikah kan. Kalau orang datang ke PA itu mereka bawa masalah. Sedih dan lain-lain kan. Nah, saya pengennya mereka datang ke pengadilan itu keluar dari gedung pengadilan berkurang masalahnya. Berkurang. Kalau kita tidak bisa menuntaskan seluruhnya, paling tidaknya yang masalah di kepalanya itu berkurang. Itu yang saya harapkan yang terbesar kita. Pak, berbicara tentang EAC tadi Pak, berarti kan sudah menjadi rahasia umum ya Pak ya, kalau peradilan agama itu merupakan pelopor digitalisasi peradilan, seperti itu Pak. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana strategi Badilak agar transformasi digital tetap inklusif dan kemudahan aksesnya oleh semua kalangan, Pak. Iya. Nah, EAC itu kan secara regulasi berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Nah, itu juga bentuk digitalisasi layanan kita ke pengadilan. Bahkan itu menjadi percontohan di tingkat nasional layanan kita itu. Karena itu tidak bisa dipalsukan, karena kita sudah menggandeng cyber negara untuk pemalsuannya itu. Kalau ada yang memalsukan, pasti ketahuan. Jadi tidak bisa. Ini juga digitalisasi dua produk ini bentuk keseriusan kita melayani masyarakat secara prima itu, secara cepat, tepat, handal, akuntabel, terukur layanan kita kepada masyarakat itu. Nah, jadi kita membawa, karena kan moto kita begini, bukan agama itu dari serambi masjid ke serambi dunia. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi pengadilan agama itu kita inginkan akan datang pengadilan yang berkelas dunia. Makanya sekarang kita warga pengadilan agama itu kita kirim short course pendidikannya ke luar negeri, ke Arab Saudi dan lain-lain. Karena itu meningkatkan citra marwah pengadilan agama itu. Kalau dulu mengatakan pengadilan agama itu serambi masjid, sekarang kita meningkat dia ke serambi dunia, berkelas dunia. Itu kita harapkan. Itu juga bagian dari upaya kita termasuk dengan layanan digitalisasi ini untuk mencapai itu. Lalu itu impian dari Badilak ya Pak ya, seperti itu. Nah, lalu Pak, untuk mewujudkan impian tersebut Pak, inovasi apa yang perlu dikembangkan oleh setiap satuan kerja Pak, agar pelayanannya itu semakin dekat kepada masyarakat Pak? Nah, masalah inovasi ini juga
intinya inovasi itu mempermudah layanan kepada masyarakat. Jangan sampai inovasi itu inovasi yang hanya ada dalam inovasi tapi tidak terukur penggunanya. Kami dari Bidelak pengennya inovasi yang kita gunakan itu inovasi yang terukur, jelas penggunanya. Datanya jelas penggunanya. Itu yang inovasi yang kita harapkan. Jangan sampai inovasi itu hanya sebatas deklarasi. Saya tidak ingin itu. Jadi tidak perlu banyak inovasi kalau inovasi itu tidak terpakai. Yang kita inginkan inovasi itu inovasi benar-benar real terpakai. Penggunanya jelas, data penggunanya jelas. Itu. Dan inovasi itu berkelanjutan, terpakai sampai kapanpun juga. Itu yang inovasi yang kita bangun sekarang ini. Berarti harus ada monef rutin seperti itu ya Pak ya? Makanya kita harapkan monep itu kalau bisa per minggu itu ada monep, misalnya hari Jumat, ada monitoring evaluasi. Nanti kalau ada masalah dari monep itu jangan muncul lagi di minggu depan. Kita harapkan. Jadi makanya usahakan per minggu itu ada monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas kita kerja. Maka saya instruksikan di PAPA itu agar ada briefing per hari itu terutama di PTSP-nya itu. Briefing itu tidak perlu lama, misalnya 15 menit. Mengatakan briefing hari Jumat, misalnya pagi Jumat, hari Kamis kemarin apa masalahnya kalau ada kan. Nah, jangan muncul lagi ya, di hari Jumat, apalagi di hari selanjutnya. Jadi di briefing tiap hari di petugas PTSP itu. Itu juga bentuk kita monitoring tugas-tugas kita dalam bidang pelayanan kepada pencari keadilan di pengadilan agama. Berarti monef itu harus menjawab permasalahan ya Pak ya? Permasalahan setiap minggu itu harus terjawab melalui monef itu ya Pak ya? Baik Pak. Baik Pak Dirjen, kita beranjak ke permasalahan integritas dan sumber daya manusia. Ini jika kita berbicara integritas, seringkali terdengar konsep yang besar Pak. Nah, padahal sebenarnya integritas itu dimulai dari hal yang sederhana seperti apa sih Pak? Integritas itu jiwa yang tangguh, siap hadi tantangan, satunya kata dengan perbuatan. Itu yang mudah kita cerna saja lah ya. Jadi jangan dia bicara muluk-muluk tapi perilakunya tidak sama dengan apa yang diomongkan. Ngomongnya seperti malaikat tapi perilakunya bukan malaikat, seperti setan misalnya kan. Kita tidak ingin kalau kita ngomong seperti malaikat, perilaku kita juga seperti malaikat. Kira-kira itu bahasa simbolistiknya. Jadi istilah saya satunya kata dengan perbuatan. Nah itu. Nah integritas itu integritas yang tangguh, yang tidak dapat dibeli, tidak bisa disogok, tidak bisa diberi gratifikasi. Itu ciri integritas yang tangguh itu. Nah pengadilan agama itu apa? Hasil penelitian mengatakan bahwa agama itu tetap eksis sekarang ini di masyarakat, bahkan kita sering mendapat pujian. Kenapa? Di keluarga besar pengadilan agama itu hasil penelitian bahwa di pengadilan agama itu terjaga dua nilai. Yang pertama nilai integritas, yang kedua nilai kejujuran. Ya. Maka saya katakan di keluarga besar pengadilan agama itu dua nilai itu harus menjadi roh, harus menjadi napas keluarga besar kita. Kita dipercaya oleh masyarakat karena kita punya integritas. Kita dipercaya oleh masyarakat karena kita punya nilai kejujuran dalam hidup kita ini, melayani masyarakat. Kalau tidak ada dua nilai itu, keberadaan kita itu sama seperti tidak adanya. Ya, itu yang perlu dijaga. Integritas dan kejujuran itu menjadi roh keluarga besar pengadilan agama. Dimanapun mereka bertugas. Baik Pak, tapi berkaitan dengan integritas dan kejujuran itu tadi Pak, sebagai manusia kita memiliki beragam karakter ya Pak ya. Demikian juga aparatur peradilan agama di seluruh Indonesia memiliki berbagai kepribadian yang berbeda-beda. Nah ini yang ingin kita tanyakan adalah apa pesan Bapak kepada aparatur yang ingin terus menjaga kepercayaan kepada masyarakat? Untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu kita harus perkuat hubungan kita dengan Tuhan, juga harus diperkuat. Nilai kejujuran itu harus kita perkuat dalam diri kita masing-masing. Karena kalau kita tidak punya integritas, tidak jujur dalam hidup itu, ya rusaklah diri kita itu. Rusaklah diri kita ini. Jadi saya hanya ingin mengatakan integritas, kejujuran harus menjadi roh, harus menjadi napas kita. Ya, tantangan pasti ada. Tidak ada yang dalam hidup ini tidak punya tantangan kan? Tantangan itu pasti ada. Tantangan itu bisa dari diri sendiri, bisa dari luar diri kita. Dari diri internal kita, diri apa?
nafsu. Orang itu rusak, kenapa? Dia perturut hawa nafsu, misalnya kan. Ya. Kalau dari luar, ya godaan. Kadang-kadang kita tidak siap menghadapi godaan. Ya, apalagi melihat teman beli motor, misalnya kita belum sanggup beli motor, maksakan diri, misalnya kan. Ya, kita harus mengukur kemampuan di sana, misalnya gitu. Jadi godaan itu pasti ada. Godaan itu ada dua yang bisa merusak integritas kita itu. Godaan dari dalam diri sendiri dan godaan dari luar diri. Dari dalam diri sendiri apa? Nafsu itu. Orang sanggup korupsi, orang sanggup menipu, kadang memperturutkan nafsu. Ya. Pengadilan itu independen. Dia tidak harus terjaga independensinya itu. Nah, dari luar ya godaan macam-macam. Dari keluarga, dari teman, dari apa, ya itu. Dia harus sanggup. Ya. Maka untuk melakukan itu apa? Kita harus menjaga, perkuatkan hubungan dengan manusia, perkuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati ajaran agama. Itu bentuk kita untuk menjaga diri kita. Jangan justru hubungan dengan Allah kita remehkan. Ya. Justru dengan kita berkuat hubungan dengan Allah itu, hablum minallah itu, kita memperkuat integritas kita. Ya. Karena semua perbuatan kita ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia ya bisa kita bohongi, tapi kalau Allah tidak, yakinlah. Sederhananya jangan tinggalkan sholat seperti itu ya Pak ya? Iya, hablum minallah itu kita perkuat. Iya, misalnya kan itu. Sholat juga jangan hanya sholat wajib, misalnya kan. Untuk ini lebih banyak hubungan dengan Allah itu lebih bagus. Ya, coba sholat sunat, sholat macam-macam. Ya. Ya itu. Baik Bapak, kita masuk ke segmen cepat ya Pak ya. Ini Bapak berkenan untuk menjawab singkat seperti itu ya Pak. Ini. Siap ya Pak ya? Integritas atau prestasi Pak? Integritas. Pemimpin yang baik adalah? Yang punya integritas dan punya prestasi. Kemudian tantangan terbesar peradilan agama saat ini? Tantangan terbesar peradilan agama saat ini adalah menjaga integritas, menjaga nilai kejujuran yang sudah terinternalisasi di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Lagi Pak, satu kata untuk aparatur pengadilan agama Kendal? Satu kata? Iya, untuk aparatur pengadilan agama Kendal? Kerjasama. Ini yang terakhir Pak, harapan untuk peradilan agama se-Indonesia? Harapan untuk pengadilan agama se-Indonesia, jaga nilai integritas, jaga nilai kejujuran, dan perkuat profesionalisme. Dan ini Pak, terakhir Pak ya, sebelum kita menutup podcast ini, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan pesan singkat kepada seluruh aparatur peradilan agama se-Indonesia. Monggo Pak. Pesan saya hanya dengan keluarga besar pengadilan agama di Indonesia. Jaga nilai-nilai integritas, jaga nilai-nilai kejujuran, jaga kekompakan di tempat kita kerja. Jangan sampai justru hal-hal yang merusak nilai kejujuran, nilai integritas dan kekompakan itu. Karena keberhasilan suatu lembaga itu bukan karena individual, tapi karena kerja kolektif kolegial, kebersamaan tercipta di lembaga itu. Tidak akan tercapai kinerja yang bagus kalau tidak tercapai kinerja yang bersifat kolektif kolegial, kebersamaan, kekeluargaan. Jadi di pengadilan agama itu harus tercipta kekeluargaan, kolektif kolegial dan seterusnya. Itu pesan saya. Ya. Terima kasih. Insya Allah kita dengan begitu sukses bersama-sama sukses. Iya. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas ilmu, motivasi dan juga inspirasi pada siang hari ini, Bapak. Ya, sedulur peradilan yang kami berbahagia. Demikian tadi perbincangan dengan Yang Mulia Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Republik Indonesia. Dan dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa peradilan agama itu terus berkomitmen menghadirkan layanan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Dan berbagai inovasi yang dikembangkan pun bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan saja, namun juga untuk memperkuat kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Dan semoga wawasan yang telah dibagikan pada hari ini dapat menambah pemahaman kita
tentang arah dan perkembangan peradilan agama di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dirjen atas waktu dan pemikiran yang dibagikan. Dan sampai jumpa pada episode senapan berikutnya. Pengadilan Agama Kendal menginspirasi, mengedukasi, dan mendekatkan peradilan kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.